Nah, saya yakin di antara adik-adik atau mungkin yang kalian sudah praktik mengajar ataupun teman-teman yang sudah mengajar ya pasti pernah atau pasti pernah untuk memiliki pertanyaan seperti ini. Ketika kita mengajar, kita punya pertanyaan pada diri kita sendiri. Besok saya mau ngajar. Lalu materinya apa ya kira-kira? Meskipun kita sudah tahu, oh besok itu materi tentang jamu, tapi kita tentu akan bertanya, lalu apa yang materi yang akan harus saya sampaikan untuk materi tentang jamu itu? Nah, tenang saja, jadi tidak sendiri ya ketika memiliki pertanyaan seperti itu, artinya hampir semua pendidik itu punya pertanyaan yang sama ketika mau mengajar. Dan itu hal yang sangat wajar, adik-adik. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana ya mengelola konten materi ketika kita mau mengajar. Ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, adik-adik. Jadi ada 5 poin di sini ya, terkait dengan konten atau materi pembelajaran. Yang pertama adalah konten goals atau tujuan. Ya. Ketika kita mau menyajikan satu konten itu tujuan kita untuk apa? Nanti akan kita bahas satu-satu ya. Yang kedua adalah sumber. Dari mana sumber itu kita dapatkan ya, apakah dari buku, ataukah dari jurnal, ataukah dari blog, ataukah dari koran. Ya. Nanti kita juga akan membahas itu. Kemudian strukturnya seperti apa ya, bagaimana mengurutkan konten itu agar bisa dipelajari dengan mudah oleh siswa. Ini tidak lompat-lompat. Kemudian selanjutnya adalah kuantitas dan kedalaman atau keluasan dan kedalaman. Jadi sebanyak apa materi yang harus kita sampaikan dan sedalam apa. Nah, itu juga perlu sebuah keterampilan ketika kita mau merumuskan materi yang mau kita ajarkan. Karena banyak juga gitu kasus di mana seseorang itu ngajar tapi kontennya benar gitu, materinya benar, tapi bisa terlalu luas atau bahkan terlalu dalam yang seharusnya dia itu anak SMA itu hanya materi dasar gitu misalnya itu diajarkan sampai ke materi yang aplikasi sangat mendalam gitu. Dan seperti itu juga perlu kita perhatikan ketika kita mau merancang kegiatan pembelajaran. Yang terakhir adalah aktivitasnya. Nanti gimana sih kita merancang aktivitas berdasarkan konten yang mau kita bawakan. Karena setiap jenis konten, setiap jenis materi itu akan punya karakteristik yang berbeda-beda aktivitasnya. Jadi tidak semua jenis konten itu aktivitasnya yuk diskusi di kelas, atau semua konten itu harus praktikum, semua enggak. Ada jenis-jenis konten tertentu yang punya aktivitas tertentu juga yang spesifik. Oke, nah kalau adik-adik membaca Permendikbud nomor 20 tahun 2016 ya, di sana disebutkan bahwa konten ini sebenarnya ini mengacu pada taksonomi Bloom sebenarnya ya. Yang diacu oleh Permendikbud nomor 20 tahun 2016 ini. Ada 4 jenis pengetahuan. Yang pertama adalah faktual, kedua adalah konseptual, ketiga adalah prosedural, dan metakognitif. Nah, faktual itu sendiri adalah seperti namanya, faktual, fakta. Jadi, dia itu adalah informasi-informasi dasar ketika kita mau mempelajari sesuatu. Contoh, misalnya kita mau mempelajari tentang tumbuhan. Gitu. Oh, kita akan punya fakta-fakta bahwa misal daun itu berwarna hijau. Hijau itu karena dia itu mengandung klorofil. Nah, itu adalah sebuah fakta. Ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan, memang seperti itu. Faktanya pohon tumbuhan itu ada yang berkayu, ada yang herba dan lain sebagainya. Ada yang tumbuhan itu ada yang akarnya bentuknya serabut, ada yang bentuknya akar tunggang misalnya. Nah, itu adalah faktual, ya, pengetahuan-pengetahuan yang cukup untuk diketahui. Itu adalah fakta dan tidak perlu dianalisis mendalam. Ya, kita lihat dan itu fakta. Jadi
istilahnya adalah pengetahuan-pengetahuan dasar yang harus kita ketahui. Kita nggak akan bisa belajar tentang tumbuhan kalau kita aja nggak tahu bentuk akarnya kayak apa, atau daun itu warnanya apa, gitu. Kita nggak akan bisa. Kemudian yang kedua adalah konseptual. Ya. Konseptual ini adalah apa ya, pengetahuan-pengetahuan yang saling terkait gitu. Misalnya adalah konsep lebih mudahnya seperti ini. Misalnya adik-adik mendengar suara kucing gitu misalnya. Suara kucing itu kan bunyi meong gitu ya. Ketika adik-adik mendengar bunyi meong, maka saya yakin kalian pasti tahu bahwa itu kucing. Meskipun kalian nggak ngeliat. Atau bahkan kalian nggak tahu itu suara kucing apa, tapi kalian tahu itu kucing. Nah, itu adalah konsep. Jadi, kita punya konsep bahwa hewan yang berbunyi meong itu adalah kucing. Ya, apapun jenisnya, dia bunyinya adalah meong. Nah, itu adalah konseptual. Ya. Jadi, termasuk nanti dalam aplikasi dan biologi ya, yang banyak ya. Intinya konseptual itu adalah interrelasi antar konsep-konsep faktual tadi membentuk satu bentuk pengetahuan. Misalnya konsep evolusi, konsep fotosintesis gitu misalnya. Kita kan punya fakta bahwa hewan itu berwarna hijau, dia punya klorofil dan lain sebagainya. Nah, konsepnya adalah gimana sih kok bisa fotosintesis itu terjadi ya, karena ada klorofil tadi yang menangkap cahaya matahari, kemudian terjadi reaksi selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jenis pengetahuan prosedural. Nah, prosedural itu adalah kemampuan atau pengetahuan cara melakukan sesuatu. Ya, misalnya pengetahuan untuk cara menggunakan mikroskop, atau misalnya cara untuk mengidentifikasi tumbuhan. Gitu. Nah, itu adalah pengetahuan prosedural. Yang terakhir adalah metakognitif. Metakognitif itu sendiri diartikan sebagai pengetahuan tentang pemikiran. Gitu. Jadi contoh sederhananya gini, ketika adik-adik mendengar atau diceritakan tentang konsep bumi datar, misal, semoga di sini nggak ada yang mengenai aliran bumi datar ya. Nah, kalian bisa mengevaluasi bahwa itu tuh salah. Nah, kenapa kok kalian bisa mengatakan itu salah? Karena pertama, sumber yang dia pakai itu tidak valid. Ya. Itu bukan sumber yang berdasarkan bukti empiris. Dia hanya sumber yang berdasarkan teori. Sedangkan data empiris yang sekarang dari satelit, dari pengamatan stasiun luar angkasa, bahwa bumi itu ya bulan. Nah, pemikiran seperti itu yang disebut sebenarnya metakognitif. Artinya kita itu punya pemikiran untuk gimana mengevaluasi, kita mengetahui ini benar, itu salah, kemudian kita bisa menjelaskan ketika misal itu tuh salahnya kenapa, terkait dengan cara berpikirnya. Nah, itu disebut metakognitif. Nah, satu lagi yang perlu dipahami adalah bahwa jenis pengetahuan ini bukan sebuah taksonomi, artinya bukan sebuah tingkatan. Jadi ini adalah jenis, ya, bedakan ya. Jadi banyak sekali miskonsepsi bahwa konseptual itu di atasnya faktual, prosedural itu di atasnya konseptual, metakognitif itu di atasnya prosedural, konseptual di atasnya faktual. Tidak, ya, itu bukan sebuah tingkatan, tapi jenis pengetahuan. Ya, jadi pengetahuan itu ada yang faktual, ada yang konseptual, ada yang prosedural, ada yang metakognitif. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ya, kalau yang sifatnya itu adalah tingkatan, ya taksonomi taksonomi belum itu yang disebut tingkatan ya, misal dari C1, C2, C3, nah itu adalah tingkatan. Tapi kalau yang ini adalah jenis pengetahuan. Ya, mau pengetahuan yang jenis apa yang dipelajari? Oke, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang sebenarnya pertanyaannya sangat mendasar ketika kita mau melakukan kegiatan penelitian. Pertama adalah apa materi yang akan saya ajarkan, materinya apa. Kemudian yang kedua adalah apa materi yang harus saya lewatkan. Artinya
kalau kita belajar materi jamur, misalnya, materinya itu banyak sekali. Kan? Nah, yang harus kita perhatikan sekarang adalah mana yang harus saya ajarkan, mana yang bisa saya lewatkan saja, karena itu tidak perlu. Nah, itu jadi pertanyaan paling krusial ketika kita mau merancang kegiatan pembelajaran atau mau melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke, ada lima hal yang akan membantu kita ya, untuk mengelola konten, sehingga nanti kita akan bisa menjawab dua pertanyaan. Oke, sekarang saya punya satu contoh soal. Nah, di sini adalah pertanyaannya adalah apakah kodon untuk asam amino fenilalanin? Oke, nah menurut adik-adik, apakah soal ini baik atau ada yang perlu dikoreksi dari soal ini? Oke. Nah, menurut saya ya, soal seperti ini itu adalah atau materi seperti ini, artinya materi untuk siswa bisa tahu kodon dari fenilalanin. Dia harus bisa hafal nama kodon dari fenilalanin. Ini adalah satu jenis pengetahuan ya atau materi yang bisa kita lewatkan. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ini kan penting, ini kan basic dari sintesis protein. Kita gimana kita bisa mempelajari sintesis protein kalau kita nggak tahu? Ya karena memang tidak perlu dihafal menurut saya. Ya. Siswa itu kan bisa melihat sebenarnya. Ya. Data ini kan sebenarnya gampang dicari. Nah sekarang pertanyaannya begini. Kalau mereka itu nanti bekerja sebagai seorang ilmuwan biologi, misalnya, apakah ketika mereka menemui ada urutan bahasa, misalnya AU, gitu misalnya, mereka itu harus hafal itu apa? Kan tidak. Ketika mereka bekerja kan nggak harus dituntut. Oh kamu tuh harus hafal ini apa? Nggak seperti itu kan orang bekerja. Orang bekerja kan pasti kalau misalnya mereka tidak, tapi mereka bisa melihat dan tidak perlu menghafal kan. Ya, jadi orang lebih seperti itu. Nah, lalu kenapa kok dulu orang itu harus menghafal? Ini pertanyaannya. Dulu tuh orang menghafal gitu. Sekarang juga akhirnya orang kan bisa jadi orang sekarang. Tapi kalau untuk siswa atau pembelajaran yang sekarang adik-adik ya di pembelajaran abad 21 ini, menurut saya tidak perlu gitu. Karena kalau dulu kan orang itu kan belajar itu dari buku. Ya. Dulu belum ada internet. Kemudian buku itu adalah sesuatu yang jarang sekali untuk kita peroleh gitu. Sehingga orang akan cenderung untuk menghafal sesuatu. Gitu. Karena memang kalau mau buka susah gitu karena nggak selalu ada. Ya. Nah bedanya sekarang adalah sekarang informasi itu ada di mana-mana. Jadi kalau hanya pengetahuan yang sifatnya faktual tidak perlu dihafal. Semuanya itu kan bisa dicari dengan cepat. Gitu. Ketika mereka bekerja, ketika sudah terjun ke masyarakat itu jadi nggak perlu kemampuan untuk menghafal hal-hal seperti ini jadi tidak perlu sehingga jadi tidak relate lagi dengan kondisi yang sekarang kalau kita mengajarkan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan 10 atau 20 tahun yang lalu. Ya. Jadi yang pertama adalah tujuan atau goals dari konten itu. Ya. Jadi tadi ya pertanyaannya adalah mengapa ya, siswa itu perlu tahu fakta tersebut gitu misalnya. Apa pentingnya siswa itu mengapa konten penerjemah asam amino ya untuk mempelajari itu? Apa pentingnya? Apakah nanti itu akan digunakan ketika mereka bekerja mereka nggak boleh sambil buka catatan kan boleh. Orang bekerja kan nggak seperti itu, tidak harus menghafal seperti itu ya. Nah, kemudian ya tadi seperti yang sudah dijelaskan ya terkait dengan pembelajaran IPA 21, artinya masanya berubah, cara belajarnya berubah. Apa yang dipelajari juga harusnya berubah. Karena
keterampilan yang diperlukan untuk hidup di zaman sekarang juga berbeda dengan keterampilan untuk hidup di zaman dulu. Oke, yang selanjutnya adalah keluasan dan kedalaman. Jadi terkadang ya ketika kita mengajar, kita itu punya idealisme. Pokoknya mereka harus tahu shot A sampai Z ini, semuanya harus mereka tahu. Nah, kadang adik-adik ketika kita mengajar ya, kita menjejali mereka dengan banyak informasi itu justru apa ya, kadang tidak menjamin mereka akan menguasai itu. Bahkan malah kadang jadi baliknya gitu. Mereka malah jadi apa ya, ya pusing gitu kan kebanyakan ya. Akhirnya jadi tidak suka. Karena tidak suka, motivasinya nggak ada untuk belajar. Karena motivasinya nggak ada, ya hasil belajarnya jadi turun. Nah, itu salah satu tadi ini masih terkait dengan yang tadi ya. Jadi untuk apa kalau kita harus membuat mereka menghafal seperti ini kalau mereka bisa membuka saja untuk fakta-fakta seperti ini. Nah, sehingga ya pengetahuan yang sekarang ini diajarkan itu bukan lagi pengetahuan yang sifatnya faktual seperti itu. Ya. Kita nggak ngajari, oh A, U itu adalah fenilalanin, misalnya. Ya, kemudian sebagainya. Tidak. Ya, mereka bisa membaca sendiri sekarang. Sekarang mereka bisa membaca sendiri. Yang perlu kita ajarkan adalah lebih terkait dengan keterampilan. Ya, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Artinya, ya sudah, dia kalau mereka bisa memecahkan masalah dengan cara apa? Mereka membaca, dengan cara menganalisis pustaka, dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti materi yang ada di RTP itu ya diupayakan bukan materi yang sifatnya adalah fakta-fakta seperti itu ya. Faktual tetap jika memang itu diperlukan, tetapi bukan faktual yang seperti tadi kita contohkan ya. Nanti akan saya lihat di RTP adik-adik, kira-kira nanti materinya seperti apa, keluasan dan kedalaman. Nah, tadi juga masih terkait dengan apa yang kita bahas tadi, terkait sumber. Ya kalau dulu itu orang baca dari buku, tidak ada sumber yang lain selain buku. Jurnal juga masih sangat jarang. Orang jurnal itu kayak barang mewah kan dulu. Nah sekarang jurnal sudah online, artinya kita semua itu bisa mengakses itu gitu. Ya. Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah materi yang harus disampaikan di kelas itu apa, dan materi yang mereka bisa cari itu apa. Artinya jangan sampai kita di perencanaan pembelajaran kita mau mengajarkan sesuatu yang sebenarnya siswa itu bisa cari dalam hitungan menit gitu. Jadi percuma kan, waktunya itu terbuang percuma gitu. Kita ngajar sesuatu yang ya udah mereka buka handphone aja itu langsung ketemu gitu di Google. Jadi nggak perlu lah kayak gitu ya. Kita harus berubah ketika merancang pembelajaran di era saat ini. Oke, selanjutnya adalah struktur. Nah, ini juga mungkin yang salah satu hal terpenting ketika kita mau mengelola konten atau materi dalam pembelajaran. Nah, kita harus bisa memilih, ya, pertama memilih mana materi yang kita bawakan, kemudian diurutkan. Urutkan itu ya dari yang paling mudah ke yang paling susah, dari yang paling basic menjadi paling advance. Gitu. Ya, dan diupayakan untuk terintegrasi dengan materi bidang lain. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan pas analisis ya istilahnya dikenalnya ya, atau analisis instruksional. Ya. Mungkin saya bisa memberikan contoh sebentar. Oke, saya akan coba mencontohkan. Oke. Nah, ini adalah Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang kompetensi dasar. Ketika kita mau mengajarkan basic atau dasar kita kan dari sini ya. Sebentar. Ya, saya akan cari biologi.
Oke, di sini ya. Misalnya, nih, saya ambil contoh ini. Di KD 3.5 ya. Di sini tuntutannya ya dari negara itu pengen siswa itu bisa pertama mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Oke, saya akan copy di sini dipakai. Oke, saya akan kembali ke PPT. Oke. Oke, nah tadi KD 3.5 adalah ini. Nah, task analisis itu seperti ini sebenarnya. Kita mengidentifikasi. Oh, berarti ya di sini di kompetensi dasar ini pertama ada struktur, ada cara hidup, reproduksi, kemudian ada peran. Ada empat konten yang harus kita bawakan. Nah, lalu bagaimana aktivitasnya? Aktivitasnya adalah ini, mengidentifikasi. Oke, artinya siswa itu pertama nanti siswa mampu mengidentifikasi struktur bakteri ya, berarti ya, struktur bakteri. Oke. Ya, jadi contohnya siswa mampu mengidentifikasi struktur bakteri. Ya, ini adalah indikator. Ya, ini disebut sebagai indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, selanjutnya adalah untuk agar siswa itu bisa IPK. Agar siswa itu bisa mengidentifikasi struktur bakteri, apa yang harus dilakukan? Nah, ini nanti kita nyambung langsung ke sini aja ya, ke aktivitas. Ya. Jadi strukturnya tadi seperti apa urutannya? Nah, urutannya gampang saja sebenarnya kalau dari kompetensi dasar ya, kita tinggal mengurutkan ini. Siswa mampu apa yang dilakukan? Aktivitasnya apa? Biar siswa itu bisa mengidentifikasi struktur bakteri. Nah, ya, cara paling mudah ya tentu saja dengan melakukan pengamatan. Jadi pembelajarannya adalah siswa mampu atau mengamati. Ini tidak berarti dia bisa mendeskripsikan misalnya struktur. Jadi nanti bisa menceritakan tuh, oh bakteri itu kira-kira seperti apa gitu misalnya ya. Karena tujuannya biar bisa menjadi struktur bakteri melalui pengamatan Nah, ini namanya adalah tujuan pembelajarannya. Artinya sudah ada A, B, dan C. Ya, jadi sudah ABC. Ada audien, behaviornya, mendeskripsikan struktur bakteri, ya, kemudian conditionnya, aktivitasnya adalah pengamatan menggunakan mikroskop. Ya, oke. Nah, selanjutnya ya, agar orang itu bisa menggunakan mikroskop, nah, lalu keterampilannya seperti apa? Sorry. Kan harus ada lagi. Ya, jadi ini adalah mendeskripsikan struktur bakteri ini adalah pengetahuan yang sifatnya apa tadi? Konseptual ya. Nah, kemudian ya
untuk bisa mengamati menggunakan mikroskop itu bagaimana sih ya? Apa langkah-langkahnya? Misalnya, nah, pengetahuan untuk berarti kan siswa harus mampu untuk menggunakan mikroskop dulu kan? Ya, so, mikroskop. Jadi ada keterampilan ini yang diperlukan untuk mencapai ini. Ya, nah ini nanti bisa kita masukkan ke dalam penilaian misalnya psikomotor gitu misalnya. Nah nanti langkah-langkahnya apa gitu, misalnya mulai dari cara membawanya, kemudian cara meletakkan objek gitu misalnya, kemudian mengatur bersyarat dan seterusnya. Jadi nanti sebuah urutan gitu keterampilan ini. Nah ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam penilaian untuk tujuan pembelajaran ini. Ya kemudian yang kedua tadi mengamati bentuk sudah, kemudian ya nanti mendeskripsikan suatu materi. Jadi penilaiannya ya secara kognitif kan, yang bisa melalui tes atau melalui wawancara dan sebagainya. Nah itu bebas dari gurunya. Yang penting yang kita nilai adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita rumuskan. Ya kurang lebih seperti itu ya materi tentang pengelolaan konten dalam keterampilan dasar mengajar. Jadi kita tidak sembarangan menaruh konten, artinya konten itu juga harus kita perhatikan mulai dari tadi ya tujuannya apa, untuk biar siswa itu apa. Ya, kalau ini kan nggak ada tujuannya ya berarti nggak usah dimasukkan. Kemudian keluasannya ya sampai sejauh apa sih materi yang harus dikeluarkan, jangan sampai materi untuk anak SMA materinya kedalamannya sama dengan mahasiswa kedokteran gitu misalnya, nanti salah. Kemudian sumber ya juga karena sekarang tuh sumber makin banyak ya usahakan ya jangan sumbernya dari blogspot ya. Jadi sumbernya juga harus jelas kita dari mana. Nah kemudian sumber apa yang bisa diakses oleh siswa, misal dari internet ya kita nggak perlu, siswa bisa akses sendiri kok. Nah, kecuali kita punya sumber buku yang memang siswa tidak semuanya bisa akses, nah itu yang akan kita ajarkan gitu ya. Kemudian strukturnya tadi ya, bagaimana struktur materinya, urutannya gitu. Ya berarti kalau urutan seperti ini ya dari struktur, kemudian bisa mengidentifikasi cara hidupnya, bisa mengidentifikasi cara reproduksinya dan seterusnya. Ya struktur urutannya bagus seperti itu. Nanti bisa adik-adik pelajari itu dalam konsep task analisis ya. Seharusnya itu sudah dipelajari di strategi pembelajaran. Oke, kurang lebih itu ya untuk materi mengelola konten pembelajaran. Selanjutnya kita akan ketemu untuk melanjutkan materi tentang apa ya, saya lupa. Ya, nanti kita bahas minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kita tidak bertemu langsung ya, terpaksa materinya saya akan seperti ini agar efisien waktunya dan tidak perlu menyita waktu adik-adik juga ya karena kesibukan masing-masing. Saya akhiri untuk materi ini. Selamat belajar adik-adik. Jangan lupa menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.